Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman dari kelompok 3 beranggotakan Khalifah, Nisa dan Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Pajajaran. Yang pertama yaitu sumber sejarah. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Surabaya Bunda yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Pajajaran juga disebut sebagai Kerajaan Pasundan sebab lokasinya berada di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran meninggalkan sederet peninggalan bersejarah seperti Beban Pajajaran, Gunung Sundayana, Prasasti Sanghyang Tapak, Prasasti Sawari, Prasasti Rakyat Guru Pengambak, Carita Wonoguru, dan Carita Parajangan. Beban Pajajaran. Beban Pajajaran yaitu kisah Beban Pajajaran sebenarnya lebih tepat dinamakan wacan guru dan tangan, sangat mirip dengan lakon Mending Laga di Kusuma. Sumber kisah mimpi Prabu Siliwangi Guru Buntangan pun naik ke langit juga pernah mati dan hidup kembali. Selanjutnya ada Kidung Sundayana, yaitu cerita yang dikisahkan dalam Kidung Sundayana juga bisa dikatakan melalui film akal, sebenarnya bisa saja terjadi kecuali maksanya putih gajah mada. Selanjutnya ada Prasasti Sanghyang Tapak. Prasasti Sanghyang Tapak terdiri dari dua prasasti yaitu Sanghyang Tapak 1 dan Sanghyang Tapak 2 yang diperlihatkan pada batu alam langit pasir. Selanjutnya ada prasasti Kawali, yaitu merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, terutama pada prasasti utama yang bertulisan paling banyak prasasti Kawali. Selanjutnya ada prasasti Rakyat Juru Pengambang. Prasasti kedua yang menyebutkan toponimi Sunda yang ditemukan di Desa Kopi, Bogor, tidak jauh dari prasasti Kebun Kopi dan dinamakan demikian untuk ibaratkan dari prasasti pertama. Carita Waruga. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Naskah ini dianggap sebagai naskah Sunda kuno yang paling muda dan termasuk ke dalam naskah periode transisi yang bernuansa Islam. Yang terakhir adalah Carita Parajangan, merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Selanjutnya ada nama-nama raja yang memerintah. Yang pertama ada Sri Baruga Maharaja. Sri Baruga Maharaja atau Prabu Siliwangi III, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Galuh selama 39 tahun dari tahun 1482 sampai 1521. Selanjutnya ada Surawisesa. Surawisesa adalah pengganti Sri Baruga Maharaja, putranya dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuk Tunggal. Ia dipuji oleh Carita Parajangan dengan sebutan Kasuran, Kadira, dan Kuanen. Selama 14 tahun memerintah, ia melakukan 15 kali pertempuran. Selanjutnya ada Ratu Dewata. Ratu Dewata adalah raja dari Kerajaan Sunda yang memerintah di abad ke-16 Masehi menggantikan ayahnya Surawisesa. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perkasa dan pemberani, Ratu Dewata berwatak sangat alim dan taat kepada agama serta cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara. Yang keempat adalah Ratu Sakti. Ratu Sakti adalah raja kerajaan Sunda keempat yang menggantikan Ratu Dewata. Ratu Sakti hanya berkuasa selama 8 tahun, mulai tahun 1543 Masehi hingga 1551 Masehi. Lalu dikudeta dari tahta dan digantikan oleh Ratu Nilakendra yang kemudian berkuasa dari tahun 1551 Masehi hingga 1567 Masehi. Yang kelima adalah Ratu Nilakendra. Lalu Ratu Nilakendra atau Tohaan di Majaya naik angkat sebagai penguasa Pajajaran. Yang kelima untuk menggantikan Ratu Sakti. Pada saat itu situasi kenegaraan telah tidak menentu dan Pusati telah melanda segala lapisan masyarakat. Raga Mulia. Raga Mulia adalah raja terakhir kerajaan Sunda yang berkuasa dari tahun